Petualangan akhir pekan saya di Tanah Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat masih berlanjut. Pantai Kerandanga merupakan salah satu spot camping favorit di Lombok Barat. Hamparan kebun kelapa berdampingan langsung putihnya pasir pantai menghadap ke birunya air laut. Sementara Cungit Family menyiapkan keperluan camping, saya lanjut bertualang mengeksplor salah satu potensi perikanan di Lombok. Nah, udah sampai nih kita sekarang. Kita mau siap panen yang di mana ini, Pak? Yang ini ya, yang dipanen. Ya. Ini satu lubangnya ada berapa ekor, Pak? 400 ekor. 400. Oh. Ikan bawal bintang menjadi komoditas budidaya perikanan air laut yang sangat potensial. Belum banyak keramba yang membudidayakan ikan berbadan lebar ini. Sebelum memulai panennya, terlebih dahulu ruang gerak ikan dalam keramba apung harus dipersempit. Tujuannya tentu saja untuk mempermudah proses penangkapannya. Ini, ternyata mau megang ikan bawal itu susah. Nah, bapak-bapak ini sudah terlatih, makanya langsung bisa. Ya, coba ya, Pak. Nah, dapat saya dengan bantuan Bapak. Terima kasih. Jadi dia tuh megangnya harus dicengkeram kuat begini, biar dia nggak lepas. Ikan bawal bintang yang kali ini dipanen berukuran sedang. 1 kilogramnya berisi 2-3 ekor ikan. Ikan bawal bintang merupakan berenang aktif. Jadi tidak heran, begitu jaring keramba dipersempit, langsung berontak. Nah, ikannya sekarang udah siap diserok ini ya, Pak? Berat banget ini. Berapa kilo kira-kira? ...8,4 kilo. Nih, 20 ekor ikan bawal bintang, 8 kilo beratnya yang kita panen. Cara panen ikan bawal bintang di sini tidak dilakukan secara massal. Panen hanya dilakukan sesuai dengan permintaan pembeli. Itulah sebabnya kenapa ikan satu ini jarang ditemui di pasar-pasar ikan. Nah, kita udah dapat ikan bawal bintang untuk bekal camping nanti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan untuk lauk sudah dapat, saatnya kembali ke camping ground. Ini nih ikan yang habis saya panen tadi di keramba. Sekarang mau kita bakar pakai bumbu buatan tante ini. Karakter ikan bawal yang memiliki daging cukup tebal memang sangat cocok diolah menjadi ikan bakar. Sebelumnya, sayat daging ikan supaya bumbu bisa meresap ke dalam dagingnya. Ini kita kasih garam sama jeruk nipis dulu buat ngurangin amisnya. Dan supaya dia lebih gurih rasanya nanti. Udah dibumbuin semua nih. Tinggal bakar aja. Mulai kecium aromanya. Udah mulai keluar nih ya, Om ya. Udah mulai lapar. Cuma butuh waktu 15 menit saja, bawal bintang bakar sudah siap berpindah tempat ke loyang saji. Momen yang ditunggu-tunggu.
makan ikan hasil tangkapan sendiri, masakan sendiri. Langsung aja. Benar-benar menu spesial di lokasi yang istimewa. Daging ikan yang masih segar, empuk, berpadu dengan bumbu ikan bakar khas dari Lombok. Membuat tangan saya tidak bisa berhenti untuk memasukkan suap demi suap ikan bakar ke mulut. Garingnya dapat, daging nyampuknya dapat juga. Teksturnya lembut banget, kulitnya garing, apalagi bumbunya tante nampol banget. Gurih banget tante, enak. Iya. Makan ikan bakar, minumnya tuak manis. Ditemenin angin sepoi-sepoi di pantai kayak gini emang nikmat banget rasanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengeksplor alam Lombok dengan mobil camping double cabin kali ini benar-benar memberi sensasi tersendiri bagi saya. Udara sejuk pedesaan serta hamparan hijaunya sawah padi menjadi penyemangat petualangan saya kali ini. Kali ini saya bersama teman-teman double cabin di Indonesia chapter NTB sedang menyusuri daerah Lombok Utara buat nyari camping spot Riverside. Spot camping kali ini memang tidak cukup besar, namun cukup untuk menampung 3 mobil dan membuka tenda. Sungai Lokok Segara yang membelah desa Bentek, Lombok Utara ini berhulu di lereng Gunung Rinjani. Kali ini kami harus bagi tugas. Saya beserta 2 teman dari double cabin akan mencari salah satu serangga yang biasa dikonsumsi oleh sebagian warga di sini, sementara teman-teman yang lain mempersiapkan kebutuhan camping lainnya. Lagi dongak-dongak ke atas buat nyari si kendewa ini karena dia habitatnya ada di pohon-pohon yang tinggi. Awal musim penghujan menjadi pertanda kemunculan kendewa atau kumbang putih. Disebut kumbang putih karena warnanya yang putih dan termasuk dalam kelompok kumbang tanah. Yeay, dapet kendewa pertama. Ada, weh, iya bener. Ih, kumbang putih alias kendewa. Ya warnanya emang putih. Meskipun termasuk kumbang tanah, tapi kendewa dewasa banyak menghabiskan waktu hingga di dahan-dahan pohon untuk mencari makanan berupa pupus daun muda. Nih, aku nemuin di tempat yang bisa diambil tanpa harus pakai gala. Nih, dapet, iya terbang dia, kabur dong. Selain menggunakan galah, salah satu cara supaya cepat dapat kendewanya tentu saja dengan memanjat pohon. Tuh, ada lagi ngumpul ternyata mereka. Ada rapat kayaknya di sini. Berada dekat dengan tempatnya hinggap, ternyata tidak terlalu sulit untuk menangkap dan mengumpulkan kumbang Ciposilus ini. Nah, kebetulan di depan saya ada 2 kumbang lagi berduaan. Nih, gandengan tangan mereka. Ada 2 kumbang, ukurannya berbeda. Nah, dari ukuran ini bisa kita lihat juga jenis kelamin mereka.
Biasanya yang lebih kecil kayak gini itu jantan, sedangkan yang lebih gede kayak gini itu betina. Kumbang Ciposilus ini banyak terdapat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Makanya, tidak heran jika pada zaman dahulu, para sesepuh kita pun sudah mulai memanfaatkannya untuk dikonsumsi. Jadi kendewa itu kenapa di sini masih dikonsumsi? Karena pada zaman dulu di daerah sini itu sulit mendapatkan protein hewani. Makanya kendewa ini dijadiin alternatif mendapat protein. Kita udah bisa olah ini, udah banyak kita dapat. Iya nih, udah nggak ada lagi kayaknya di atas. Saya mau turun ya. Sebelum diolah, kita bersihin dulu kumbangnya. Buat cara bersihin kumbangnya sendiri, yang pertama, kakinya yang ada tajam-tajamnya itu dilepas. Setelah kakinya lepas semua, kemudian langkah berikutnya sayapnya dibuka, diputer. Nah, kalau sayapnya udah bersih, udah nggak ada sayapnya, yang terakhir kita buang kotorannya. Bagian paling belakangnya dikopek, dikelupas gitu, dilepas. Harus pelan-pelan biar nggak keluar semua isinya dia ya Pak ya. Bagian yang dibersihkan merupakan bagian-bagian yang memang tidak bisa untuk dikonsumsi. Setelah dibersihkan, selanjutnya kendewa juga harus dicuci terlebih dahulu supaya tidak ada kotoran yang menempel. Ini udah selesai dibersihin, sekarang mau langsung kita bawa buat diolah. Bumbu-bumbu rempah sederhana ditambah terasi secukupnya menjadi bumbu halus campuran untuk sambal goreng kendewa. Udah siap bumbunya? Om, udah dapet nih. Udah, kita mau masak sekarang. Sengaja digoreng setengah matang terlebih dahulu supaya nanti bumbunya bisa tercampur merata dan meresap dalam kendewanya. Ini barusan dimasukin aja udah keluar aromanya ya Pak ya? Iya. Nih udah setengah mateng, sebelum garing kita matiin dulu kompornya. Bumbu halus yang ditumis sudah mengeluarkan aroma sedap dan berubah warna menjadi kecoklatan. Tandanya kendewa bisa dimasukkan untuk ditumis lagi hingga kering. Ini ya, masukin ya. Tidak perlu menunggu lama sampai kendewa matang dan bumbu tercampur merata. Kayaknya udah mateng nih. Iya, udah matang. Aromanya udah enak banget nih. Udah mateng ya? Matiin dulu. Nah. Langsung aja disajikan. Ini menu makan siang kita hari ini. Makannya di samping aliran sungai Loko Segara. Nih. Gurih. Teksturnya dia kayak meletus di dalam mulut. Terus dapat gurih dari bumbunya juga. Mantap. Sambal goreng kendewa kali ini benar-benar memberi kejutan rasa bagi saya. Tampilannya berbanding terbalik dengan rasanya yang benar-benar gurih dan renyah. Bumbunya pun meresap sempurna, berpadu dengan sedikit kandungan rasa manis dalam daging kendewanya. Enak ya? Sampai mau tumpah. Enak banget.
rasanya itu gurih-gurih asin gitu. Teksturnya dia lembut di dalam, renyah di luar. Banyak telurnya dia, gurih.